Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Ini saya langsung kasih tulisan ini ya saudara, entar besok milenial dan Gen Z paling susah ditagih bayar utang. Nah buat para milenial, para Gen Z, siapa nih yang hobinya dikit-dikit utang, dikit-dikit buka Techfin ya ketika misalnya ada handphone baru atau ada tiba-tiba konser Coldplay di Singapura harus segera beli. Nah kalau memang Anda berkomitmen untuk utang, bayar, berusaha keras untuk bayar tepat waktu nih sesuai yang dijanjikan. Jadi jangan manis di bibir aja ya waktu awal ngutang, pas ditagih jawabannya ya besok deh, iya ya entar besok gitu. Nah ini karena masalahnya adalah kita ngomongin soal duit. Sementara duit ini kan soal kepercayaan ya saudara. Jadi sekali hilang kepercayaan pasti bakal susah ke depannya. Nggak hanya ke temen, kalau ke temen kita kadang suka ngutang terus lupa ya. Tapi juga ke pinjol alias Techfin ini juga sama sistem atau komitmennya. Lagi-lagi juga soal utang ini jangan sampai Anda mau bayar utang, caranya adalah utang dari tempat lain. Jadi istilahnya gali lobang, tutup lobang gitu. Ini terutama yang harus digarisbawahi adalah untuk generasi milenial dan juga Gen Z yang ternyata menurut data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah kelompok yang paling susah ditagih bayar utang di pinjol. Kita lihat ya datanya saudara. Ini adalah data dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK yang rilis di bulan Mei kemarin. Hitungannya sampai bulan April pinjaman pinjol yang tidak lancar dikembalikan oleh individu ini angkanya terbilang tinggi saudara. Anda lihat angkanya ada total 3,3 triliun rupiah. Nah data-data ini adalah pinjaman antara 30 hari sampai 90 hari. Kalau melihat kita breakdown ya angkanya, perempuan dan laki-laki dari 3,3 triliun rupiah yang komposisinya lebih besar adalah para laki-laki nih. Totalnya 1,7 triliun rupiah ini tidak lancar membayar. Sementara wanita angkanya 1,6 triliun rupiah. Beda tipis ya sebenarnya angkanya. Nah lalu ada lagi sebenarnya buktinya apa sih kok generasi milenial dan Gen Z paling susah ditagih. Jadi kalau ngeliat angka 3,3 triliun ini adalah total ya saudara, total mereka yang meminjam secara individu untuk 30 sampai 90 hari. Sementara kalau dilihat lagi secara usia, nah Anda lihat nih dari usia di bawah 19 tahun, lalu umur 19 sampai 34, 35 sampai 54 dan di atas 54 tahun, dua kelompok ini adalah kelompok yang paling besar tunggakan kreditnya atau bayarnya nggak lancar gitu. Anda bisa lihat usia 19 sampai 34 tahun tunggakannya sampai 2 triliun rupiah. Ini angkanya jauh mengalahkan generasi-generasi lain. Misalnya nih baby boomers nih di atas 54 tahun angkanya 91,8 miliar. Atau mereka yang di bawah 19 tahun 14,1 miliar. Nah padahal sebenarnya ini kan adalah mereka-mereka nih 19 sampai 54 tahun ya saya singkat. Adalah mereka-mereka yang usianya paling produktif sebenarnya. Jadi ya kalau bisa bayar utang ya jangan sampai macet bayarnya ataupun entar besokin kayak tadi. Lalu tingkatan bayar utang paling berat ini adalah kredit macet. Kalau di OJK ini hitungannya adalah lebih dari 90 hari pinjamannya. Totalnya saudara angkanya ada di 1 triliun rupiah. Ini adalah total dan lagi-lagi yang paling banyak kelompoknya adalah laki-laki 607,7 miliar. Sementara perempuan angkanya hampir 480 miliar rupiah. Lalu gimana di kelompok usianya? Apakah masih Gen Z dan milenial yang masih sulit nih bayar utangnya? Oke, kita lihat datanya masih dari OJK, saudara. Kalau Anda lihat dari total seluruhnya, dua kelompok ini, 19 sampai 34 dan juga 35 sampai 54 masih mendominasi angka kredit macet dari seluruh total peminjam. Ini paling tinggi bahkan 19 sampai 34 angkanya 655,7 miliar. Artinya lebih dari 50% dari total seluruh pinjaman perseorangan kredit macet yang di atas 90 hari.
Melihat angka dari yang ini 90 hari atau tadi 30 sampai 90 hari, bisa kita simpulkan milenial dan juga Gen Z yang punya bayar utang, artinya Anda juga harus berkomitmen untuk bayar tepat waktu, ya kan? Jangan sampai Anda tuh jadi generasi bentar besok ya kan? Karena apa? Akhirnya nantinya profiling dari usia ini 19 sampai 34 atau 35 sampai 54 di pinjol-pinjol, profilingnya bisa juga menjadi buruk gitu karena jadi generalisir kan, karena oh ini usia kayak gini nih kayaknya susah kalau mau bayar utang. Akhirnya nanti kalau mau ngajuin utang karena terdesak jadi susah untuk disetujui gitu. Jadi pesannya saudara sangat sederhana sebenarnya. Mungkin kondisi ekonomi tidak pasti, lalu penghasilan juga tidak ada yang bisa menjamin. Jadi kalau memang Anda mau berhutang, benar-benar harus bijak. Jadi pikir ulang apakah memang kebutuhannya mendesak sekali, apakah buat beli handphone itu mendesak untuk pinjam, atau mau nonton konser benar-benar butuh untuk utang, dan kedepannya Anda benar-benar bisa bayar secara tepat waktu atau tidak, itu yang harus Anda ulangi lagi, pikirkan lagi, pertimbangkan lagi ketika memutuskan untuk berhutang. Nah saudara, kalau para milenial dan juga Gen Z paling susah ditagih utang ya, tadi data dari OJK,